Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Ini maksudnya dalam kondisi kita Zoom dengan audio berasal dari output speaker TV. Jadi mungkin kalau pemateri kita ingin melihat peserta atau host, kita pasangkan TV, lalu settingannya seperti ini kira-kira. Ini di output laptopnya kita colok HDMI, disambungkan ke TV. Lalu TV itu kan ada speakernya. Nah, di sini kita pilih Samsung untuk speakernya. Ini mikrofon untuk mikrofon yang ada di laptop ini. Lalu untuk memasukkan audio dari biar sama dengan TV, di add audio output capture, lalu dipilih disamakan dengan Samsung juga. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ini karena mau ngetes dari TV langsung. Nah ini, coba Bang Nurdin coba bicara. Nah ini audio capture ini suaranya Bang Nurdin. Jadi misalnya anggap aja Ustadz di rumahnya kita pakai TV, lalu di setting seperti ini. Nah ini ditambahin audio output capture, jadi suara Ustadz jadi ikut masuk juga di dalam OBS-nya. Nah setelah itu kita bisa live kan, tentunya dengan susunan seperti tadi. Kita tambahin window capture seperti ini. Saya kecilkan. Nah, ini tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi intinya hanya perlu dipastikan ini audio output capture-nya ada, audio input capture-nya ada juga, dan disamakan dengan settingan di Zoom. Jadi speakernya ini dipilih Samsung, mikrofonnya Realtek Audio, lalu di OBS juga sama untuk inputnya Realtek Audio, outputnya Samsung TV-nya. Oke, setelah itu insya Allah sih untuk suara host sama suara pemateri insya Allah masuk juga. Kira-kira itu sih mungkin materinya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan karena biar bisa mengembangkan, atau ada mungkin yang mau sharing yang mungkin yang tadi yang Anda jelaskan mungkin ada yang terlewat atau apa, atau mungkin ada yang kurang jelas. Oke, sebentar ya. Oh, di cross post gitu Bang? Oh iya iya. Oke. Nah ini ada namanya caster ini. Ini sebenarnya untuk menghemat bandwidth, tapi kita juga bayar langganan per bulan sih. Nah ini misalnya kalau mau banyak channel, kita bisa masukin. Jadi misalnya kalau
perbandingannya sama multiple output ini, misalnya kita taruh bitrate-nya di sini berapa? 500. Nah, kalau misalnya kita ada 4 channel, berarti yang diperlukan 2000 jadinya. Nah, supaya tetap 500, kita pakai namanya ini caster ini. Kita inputnya di sini. Mau YouTube, kita masukkan tuh YouTube satu, ke Facebook, YouTube. Cuman ini berbayar bang, per bulannya $15. Lumayan juga, lumayan mahal juga sih, 250.000 sebulan. Cuman sebenarnya kalau cuman mau YouTube sama Facebook aja sih, anak sarannya sih langsung pakai ini aja nih bang, pakai yang multiple ini. Untuk YouTube itu dia nggak bisa seperti Facebook yang tinggal kita centang langsung kita share gitu, kan bisa tuh enak. Jadi asal kita jadi admin di page-nya kita bisa. Tapi kalau YouTube kayaknya sepertinya belum bisa bang. Cuman kita bisa live di YouTube itu, di YouTube kita dengan sumber, misalnya ada kayak di Havayu ini kan dia live di Ustadz di mana sama di mana jamnya sama. Nah itu bisa bang, dua langsung bareng. Jadi dia asal stream key-nya dibedakan. Jadi itu anak pernah lihat sampai 10 bisa, 10 berbarengan live dari tempat yang berbeda-beda di satu channel. Bisa itu. Jadi kita bikin aja terus ininya. Nah, ini schedule 1 sampai 10. Kan dia tuh, tapi key streamnya juga dibeda-bedain bang, kayak gini. Stream key-nya, ya stream key-nya dibeda-bedain, kita bikin baru. Kayak misalnya ini. Nah ini, kita create baru, kita bikin lagi, create lagi, terus beda-beda. Gitu sih bang. Kalau mau live, tapi ada namanya ini bang, pernah dengar Clubhouse bang? Jadi dia kayak media audio streaming, tapi ya Clubhouse dia cuman ada di handphone sebenarnya. Cuman belakang ini ada yang dia ngeluarin, mungkin bukan dari resminya, cuman dia pihak ketiganya bikin ini live khusus audio aja. Clubhouse namanya. Ini Clubhouse ini di aplikasinya ada di Android sama ini. Nah, untuk yang aplikasi di laptop atau komputernya Club Deck namanya. Club Deck. Nah ini. Nah ini mungkin bisa lebih hemat lagi bang ininya bandwidthnya. Karena kan cuma audio. Kalau OBS itu kan mungkin walaupun tampilannya hitam, dia tetap ngirim yang tampilan hitamnya itu walaupun mungkin lebih sedikit kali bandwidthnya. Nah cuman ini sebenarnya nggak belum banyak sih yang peminatnya. Ada namanya Club Deck ini, tampilannya seperti ini. Ada install belum? Mana belum install sih. Tapi untuk karena belum banyak yang tahu, mungkin meraup jamaahnya juga nggak seperti YouTube sama Facebook sih. Jadi ini mungkin bisa pilihan kalau misalnya YouTube-nya live juga, kita bisa pakai ini juga untuk menambah media lainnya. Apa lagi ya? Nah ini ada
Seperti Zoom juga ada namanya Microsoft Teams. Nah, seperti ini. Ini mungkin kondisinya mungkin ada narasumbernya diundang dari taklim mana, mungkin kadang-kadang nggak selalu Zoom juga mereka nyediain, jadi dia kadang nyediain dari Microsoft Teams. Kayak Ustadz waktu itu terakhir diundangnya melalui Microsoft Teams ini. Sebenarnya sih fiturnya mirip-mirip Zoom juga, yang penting kita set tampilannya. Sebentar. Nah, ini mirip-mirip juga sih sebenarnya, enggak. Nah, ini Microsoft Teams yang mirip-mirip Zoom juga sih. Kita settingnya di sini, di kameranya bisa diganti. Ini speakernya, ini mikrofonnya. Lalu ada lagi namanya ini ada juga belum pernah pakai juga sih, Webex namanya, dari Cisco. Ya, Bang Satria apa kira-kira masalah yang kalau pas saat pembelajaran biasanya masalahnya? Kalau pembelajaran biasanya cuma double suara di masjid Oh biasanya gitu. tuh. Tapi kemarin Kalau udah ketemu Bang masalahnya, Bang Naya sih. kalau saya perhatikan kemarin sudah ketemu double-nya itu pas share screen di iPad. Oh gitu. Itu Oh, berarti masalahnya. mungkin di share screen laptop ini ya pemateri. Yes, Oh share mungkin screen di, pemateri. oh ya Di mungkin situ ada dimatikan nih Bang ininya. dari situnya biasanya. Hmm. Nah ini mungkin nyala nih Bang, share soundnya. Nyala nggak di ini ya Bang? Dicentang nggak share soundnya? Mungkin ini karena ini kali tercentang, jadi dia suaranya double. Kayaknya seperti itu, Bang. Karena Mungkin kalau anak-anak di main ke, iPad biasanya di iPad biasanya kan ada share share audio on device. iya Nah, di mungkin situ kecentang kali ya. kayaknya di situ. Tapi ya mesti dicek lagi sih. Mungkin belum tentu itu juga sih Bang. Kadang bisa mungkin dari misalnya dari ininya, dari soundnya, mic-nya ini listennya atau tercentang juga. Ini kadang juga bisa bikin suara double nih di sini dari mikrofonnya. Itu dia. Yang kemarin HDMI-nya dicolokin masih bunyi Bang, masih noise ya? Sampai sekarang masih bunyi, Bang. Masih noise. Iya, iya. Hah?
iya. Oke, ini ada fitur tambahan nih, misalnya kalau di tempat pemateri misalnya agak ada suara mungkin di belakangnya yang terdengar, bisa ditambahin filter, kita tambahin ini noise suppression, jadi bisa mengurangi ini suara-suara yang di belakangnya, tambahkan. Nah, ini pilih aja yang good quality, atau pilih aja yang ini. Kalau masih agak ini, tambahin satu lagi. Nah, yang satunya dipilih yang ini, yang speaks. Jadi ada dua. Nah, oh iya, kalau satu lagi, oh iya, ini juga bisa nih kalau misalnya suara yang terlalu kecil, kita bisa tambahin gain di sini. Ini untuk misalnya input dari mic atau dari mixernya sudah full tapi masih kecil, mungkin dari sini bisa dibikin gain. Nah, ini ditambahin. Jadi disesuaikan. Nah, ini usahain sih jangan sampai merah ininya, cek. Oh, ini cek. Nah, kira-kira minus berapa ya, -3 lah, insya Allah udah cukup. Cek. Nah, untuk kalau misalnya suara sama gambarnya nggak sinkron, nah kita di sini nih, misalnya kan kadang suka suaranya duluan baru videonya yang ketinggalan gitu. Nah, ini disesuaikan aja, biasanya sih normalnya 300 di input aja. Jadi dicek lagi apa udah sinkron, kalau belum tambahin jadi 400. Kalau masih belum, terus tapi sampai pas aja. Kadang biasanya kalau pakai Zoom itu kadang biasanya suka nggak sinkron suaranya di live-nya. Karena sumbernya karena sumbernya beda, satu audionya dipisah, jadi nggak sinkron, mungkin penyebabnya bisa jadi itu, atau mungkin memang dari jaringannya juga bisa. Jadi solusinya mungkin di sini di sync offsetnya ditambahkan. Udah ini tadi ya, ini untuk audio monitornya ini dipilihnya ini monitor yang tadi audio output kalau mau dengar. Nah, ini usahain sih pakai headset biar nggak feedback. Oke, itu ya, kira-kira apa, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, ini di misalnya gambaran ini. Nah, ini bisa ditambahin filter untuk misalnya gambarnya terlalu gelap atau apa, bisa ditambahin di sini nih, di color correction. Jadi kita bisa terang, bisa gelap lagi. Nah, ini kontrasnya dinaikkan, diturunin brightness-nya, atau mungkin terlalu berwarna, diturunin ini saturation-nya. Ini kalau dibesarin jadi agak merah. Nah, kalau mau ditajamin juga bisa, sharpen. Ini banyak sih fitur-fiturnya. Ini supaya lebih agak tajam. Oke, itu. Ya, kira-kira itu. Mungkin dari Ana. Mungkin ada pertanyaan? Ana juga bingung mau jelasin apa lagi. Biasanya kalau ada masalah, insya Allah Ana cari solusinya. Biasanya sih begitu. Cek.
biasa kita live stream di kantor itu kan pakai Speedy. Iya bang. Cuma kadang Speedy itu Iya. juga kadang down. Naik turun bang. Kita langsung beralih ke hotspot begitu, tapi pendahuluan biasa di FB itu terputus langsung live-nya. Jadi itu biasa bagaimana? Apakah memang seperti itu kondisinya atau? Iya, kalau memang langsung secara dari otomatis. Kalau Ana selama ini pakai ini nih bang, casternya. Jadi dia walaupun misalnya kita putus nih, dia tetap istilahnya loading gitu. Nanti kita sambung lagi, dia otomatis langsung nyambung. Oh begitu, jadi tidak putus anunya. Iya. Kalau pakai caster ini, cuman kalau memang langsung, kayaknya emang kebijakan Facebook begitu bang, langsung dia nggak ada input lagi ini sinyal, dia langsung di-cut sama dia. Seperti itu bang. Oh. Nih. Nah, ini juga ada fitur lain dari OBS. Kadang kan mungkin ada beberapa ustadz yang beda-beda. Nah, ini kita bisa bikin profilnya sendiri-sendiri nih, seperti ini. Karena bikin waktu itu yang daurah, dia otomatis dia sudah terkoneksi settingannya. Bang mau bertanya juga bang. Ya, bang. Bismillah. Bagaimana kita tahu settingan yang bagus untuk jaringan internet kita, terus di settingan di OBS-nya itu berapa bitrate-nya, terus kan mesti ada kayak aturan-aturan mainnya, settingan untuk bitrate video maupun audionya. Ada sih, sebenarnya sih. Bentar nih cari. Jadi biar kita tahu bang, misalnya kayak kecepatan kita internetnya segini, kita settingnya di OBS segini loh gitu. Baik, syukran. Nah ini bang, kalau di sebentar, ini nah ini kalau di YouTube, kalau kita setnya 720, terus itunya 30 fps, rekomendasinya antara 1500 sampai 4000. Nah sebenarnya sih Ana juga udah coba beberapa kali, paling bukan berarti di bawah 1500 jadi nggak bisa live, tapi tetap bisa live, mungkin cuman kualitasnya aja yang nggak sebagus yang sesuai tampilannya. Boleh dicontohkan ini bang, bagaimana cara settingnya? Terus cek ininya juga, kecepatan internetnya gitu. Biar tutorial. Pertama kita cek dulu speed test kita nih. Nah ini yang namanya ping bang. Ping ini kalau di bawah 3 digit, insya Allah jaringannya bagus. Nah ini cara ceknya gini, ping. Nah ini kalau dia muncul terus ini berarti nggak ada apa istilahnya ya. Insya Allah sih nggak nge-lag nih kalau dia tetap keluar terus nih. Biasanya kalau dia terputus ada tulisan di sini seperti ini nih. Nah, seperti ini.
sebentar. Nah kalau seperti ini nih jaringannya kok nggak bagus nih bang, ada lompat-lompat gini. Biasanya ganggu kualitas streaming nih yang kayak gini. Yang bagusnya tuh kalau seperti ini lancar nih, dia nggak lompat-lompat. Cek ini gimana tuh bang? Ceknya ini ping. Oh iya. Ping. Diketik di sini bang, di search. Ping 8.8.8. Ini 88 ini servernya ini bang, Google. Server Google. Nah ini bisa juga kita tes ke mana ya, misalnya ping detik.com. Nah ini kalau untuk lokal Anda biasa ceknya ke detik.com bang ini. Jadi maksudnya lokal tuh di satu Indonesia. Nah kalau Google kan mungkin ada servernya yang di luar negeri atau gimana. Nah ini ceknya begini bang. Nah terus untuk yang bitrate tadi nah ini kalau bitrate setting rekomendasinya, kalau ini kan kita sekarang Ana set jadi Full HD 1920 kali 1020. Nah dia dari YouTube rekomendasinya kita set antara 3000 sampai 6000. Nah berarti di sini setnya. Ini video bitrate sini. Sebenarnya sih itu nggak apa ya, nggak mesti seperti itu sih. Cuman itu untuk kok misalnya kalau koneksinya memang sudah kencang atau apa, nggak apa-apa deh kita ikutin lah rekomendasinya. Cuman mungkin karena kalau mungkin di daerah yang mungkin koneksi yang kurang bagus, disesuaikan aja. Yang penting dia di sini nih. Sebentar, coba live. Nah, ini drop frame-nya nih kalau usahain kok harus 0 terus nih bang. Ya minimal jangan sampai lebih dari 5%. Kalau udah sampai 5% lebih berarti bitrate-nya ketinggian tuh. Jadi harus diturunin atau mungkin di resolusi juga diturunkan juga. Ini kan 1920. Dibikin 720 1280 kali 720 setengahnya, dan bitrate juga diturunin. Nah ini perlu diperhatiin, ini drop frame-nya. Terus juga ini indikatornya kan kuning biasanya. Tuh. Biasanya kalau merah-merah dia drop frame-nya nambah nih, dia berapa jadi berapa. Usahain sih tetap 0. Jadi insya Allah streamingnya insya Allah lancar kalau misalnya ini dipertahanin. Ya, gitu. Ya. Kenapa bang? Oh iya. Oh iya, boleh bang. Oh iya. Ini juga ada fitur tambahan lagi untuk ini. TV. Ini kalau mau menambahkan fitur chatnya masuk jadi kita nggak perlu buka-buka YouTube-nya nih untuk lihat apa komentar-komentarnya, bisa nih kita klik di sini, terus pop-up chat. Nah kita copy linknya, kita copy, lalu kita masukkan, kita nih custom browser doc, kita masukkan. Ini sudah dimasukkan, di apply, lalu jadi hasilnya seperti ini.
Jadi chatnya di sini nanti munculnya. Bisa ditambahin kalau misalnya, jadi nggak perlu lihat-lihat langsung, ini bisa di close aja. Masuk di mana deh bang? Profile, view, view docs di oke. Ntar di yang titik 3 itu bang, mana tadi ya? Heeh. Oh yang di ininya. Iya ya. View, docs, custom browser. Docs. Oh. Ini Bisa sih apa aja. Facebook juga ya? Yang penting ada linknya. Oh. Masukin apa? YouTube juga bisa bang. Cuma intinya ini docs name itu kayak penambahan kotak-kotak di dalam OBS-nya. Oh gitu. Mau diisi link apapun itu bakalan muncul di sini option bawah itu ya. Type. Itu apa lagi bang?